Perempuan sebagai benteng kehidupan berbangsa dan negara. Dan ini menjadi bagian dari kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Andes Haji Anwar Yasin, yang bertempat di kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Cirebon. Pertanian apa segala macam hebat. Maka saya berharap BPKK ini betul-betul hadir di masyarakat untuk memberikan pencerahan. Salah satu pencaranya adalah bagaimana masyarakat disadarkan untuk dekat kepada Allah SWT. Karena problematika yang utama di negeri ini adalah negeri yang berdasarkan Pancasila, tapi Pancasila nggak kelihatan. Ada pembelaan ke Pancasila. Coba, ada banyak orang tenaga kerja asing datang. Mestinya pemerintah tuh kenapa? Maha Esa. Jadi tidak ada orang datang ke Indonesia tidak bertuhan. Nggak ada komunis yang datang. Masya Allah. Bahkan ibu dengar kan, ada pesantren yang pimpinannya komunis. Itu kan lebih sedih banget kita. Maksud itu ini anak-anak ini tanggung jawab kita. Saya yakin peranan ibu pada anak lebih tinggi. Saya tahu kalau bapak-bapak, kalau anak-anak gak punya ibu, kebanyakan berantakan. Tapi kalau anak-anak gak punya bapak, gak ada masalah biasanya. Ibu bisa merawat. Saya lihat contohnya sudah ada, sejarahnya banyak. Punya ibu berantakan kebanyakan. Ini kebanyakan. Ya mungkin ada orang-orang yang nggak punya ibu tapi ayahnya bisa terus gitu dekat, nggak bisa. Sejarah lahirnya ibu tiri itu yang kejam katanya itu karena bapaknya nggak bisa kontrol. Ini kan kejadian. Oleh sebab itu ini diperlukan kesadaran ibu. Badan ibu adalah dia merupakan tarbiyatul ula. Dia merupakan benteng pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Kalau ibu-ibunya nggak soleha, susah dibayangkan kayak soleh dan soleha, ya kan? Kenapa ibu? Walaupun orang bertanya, kenapa ibu Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan ibu berbeda-beda. Kalau saya bisa berikan kemampuan beda-beda ini jadi satu, menjadi istimewa. Kalau kita lihat bagaimana hebatnya Imam Syafi'i, mungkin ibu tahu itu sejarah ibunya Imam Syafi'i. Ini bapaknya ini makan apel. Setelah makan apel, ini kata apel siapa? Ini bahaya saya makan apel. Kalau seandainya ternyata yang syarat banyak syaratnya. Apa itu syaratnya? Itu syaratnya. Syaratnya ada apa? Yang biasa sehat. Itu syaratnya. Udah ya, udah jadi syaratnya dua ya. Jadi kan ditanya ke orang, apa sih syaratnya? Jadi calon PKS dua syaratnya, harus tahu. Pertama, punya ijazah SMA atau pakai C. Yang kedua, siap memperjuangkan masyarakat. Itu aja. Demikian. Pada negara kita dan bentuk kecintaan pada partai PKS, anggap barangkali dari ibu ada yang siap untuk menjadi calon anggota legislatif. Oh, sering yakini gitu, terus gimana meyakininnya biar dia Mazhaban harus politik, bukan mazhab fikih. Kalau itu di PKS itu banyak orang dari Muhammadiyah, Persis, NU, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, bahkan orang tidak beragama masuk PKS. Jadi PKS itu kumpulan semua orang, dan kita anggota PKS berkewajiban menyampaikan kepada mereka, kepada semua orang,
karena kita tahu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Usaha UMKM, cara berusaha dengan menggunakan konten. Kasih ibu siapa tadi yang lain? Dari Kenanga? Dari saya ingat sepanjang Kenanga ya. 2, 3. Yang 1, 2, 3. Jadi perempuan ini salah satu dia salah satu penentu di keluarga. Jadi saya banyak melihat ya di keluarga itu kalau bapaknya meninggal, ibunya bisa merawat anak-anak saya besar. Tapi kalau ibunya meninggal, anaknya berantakan. Ini menunjukkan bahwa ibu-ibu lebih tangguh daripada bapak, Pak. Nah, makanya ibu-ibu ini harus juga disadarkan tentang perpolitikan, disadarkan tentang kemampuan ekonomi. Ibu itu bukan berarti dia bisa belajar ekonomi, tapi ekonomi sederhana yang bisa memajukan kehidupan tuh boleh-boleh aja. Ya sebenarnya walaupun ibu-ibu tuh sebenarnya nggak ada kewajiban untuk berbisnis, tapi membantu suami dalam kondisi keterpurukan, maka ibu-ibu itu biasa lebih tangguh. Seperti itu. Jadi banyak anak-anak itu bisa nurut ke ibu-ibu daripada bapaknya. Ya dia lebih takut pada ibu-ibu karena apa? Dari kecil itu menyusui, apa itu kan kedekatannya. Maka ibu-ibu yang kita yakin hanya ibu-ibu yang soleha yang bisa melahirkan anak soleh. Nah, pendidikan kepada ibu itu penting karena kalau ibu-ibu tidak terdidik, bagaimana dia akan mendidik anak-anak? Nah, kita kan yang kebanyakan sering terjadi, ibu belum terdidik, nggak pesantren, nggak apa, sudah nikah, keburu punya anak, akhirnya anaknya jadi berantakan, nggak bisa dididik. Nah, kita berharap bahwa saya ibu ini sekarang harus terus diupayakan, ya, sekalipun dia tadinya nggak terdidik, sekarang dilatih berdidik, belajar apa segala macam. Karena di PKS itu ada pembelajaran cepat yang bisa dilakukan dan kita bisa berikan ilmu-ilmu yang sederhana. Tadi saya bangga juga nih, ada ibu udah tua, ya udah sepuh, dia minta apa? Digital marketing secara online dia minta. Nanti ya kita latih aja mereka supaya sederhana lah, kehidupan sederhana, supaya dia minimal bisa merasakan dia juga bisa loh berdaya. Ya, berdaya, bisa apa, punya kesiapan diri untuk membiayai saat suaminya kesulitan dalam berbisnis. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya berharap paling cepat tuh bulan depan ya. Paling cepat bulan depan, harapan saya itu karena kesadaran seperti apa, karena tempat lain sudah ada pelatihannya, sudah ada pelatihan, sudah ada ibu-ibu berpenghasilan, dan ibu-ibu udah nyampaikan di drama itu. Ada ibu bilang, saya pas sekarang udah punya penghasilan, saya bangga nih dengan hadirnya Pak Haji Anwar. Bukan saya, ada Anwar, teman saya nama Anwar juga. Dia bikin perusahaan, tapi pekerjaannya bagi ibu-ibu dan sederhana, padahal bisa dibawa pulang ke rumah. Jadi mereka tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan rumah, dia tetap bahagia tapi punya penghasilan. Ini keren banget kata saya. Mudah-mudahan nanti biar tertular ke Cirebon supaya terus semangat ibu-ibu itu ada. Karena saya yakin Allah berjanji bahwasanya masa rezeki udah. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizqa. Tidak ada satu binatang pun melata di muka bumi kecuali Allah memberikan rezekinya. Tapi rezeki itu harus dicari. Nah, mencarinya ini yang berpahala. Dan mudah-mudahan ibu-ibu juga motivasi yang tinggi berpahala dengan mencari rezeki. Demikian. Dalam kegiatan reses ini pula, Ustadz Anwar Yasin mengenalkan sosok Presiden PKS yang merupakan putra asli Cirebon. Wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ayat-ayat suci Al-Quran mengalun merdu. Siapa sangka pelantunnya adalah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ustadz Syaihu
Demikian orang biasa memanggil sahabat kita satu ini. Ahmad Syaihu adalah anak kampung yang lahir di pesisir Cirebon 54 tahun lalu. Sejak kecil, putra pasangan Kiai Haji Maksum bin Abdul Khair dan Nafiah binti Thohir ini lekat dengan lingkungan agamis. Meski Ahmad Syaihu sejak SD, SMP hingga SMA belajar di sekolah umum, namun ayahnya yang seorang kepala kantor urusan agama memberikan pendidikan agama secara khusus kepada Syaihu. Ia menimba ilmu agama Islam dari guru dan kiai-kiai di Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat. Latar belakangnya membuat ia begitu dekat dengan ulama, tokoh, dan rakyat kecil. Silaturahmi dengan ulama seperti Ustadz Adi Hidayat, para habaib, hingga dai internasional Zakir Naik terjalin baik. Sebagai seorang tokoh masyarakat, ia pun sangat dekat dengan tokoh agama, petani dan nelayan, pengusaha, profesional, anak-anak milenial, dan berbagai kalangan. Dari kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, tim liputan melaporkan.